Subjektivitas itu tidak bisa dihilangkan, tapi juga kita tidak boleh menafikan realitas di lapangan. Nah, inilah yang saya maksudnya walaupun saya pro Palestina, tapi saya harus jujur bahwa Palestina itu negara hayalan. Sejauh ini saya masih meyakini itu. Yang terjadi selama ini kan ketika perang baru ngecam. Nanti kalau Israel udah mundur, selesai perang ya biasa lagi. Negara-negara Arab dan Muslim yang membuka hubungan diplomatik itu artinya mereka berkhianat. Dari tahun 1973 Amerika udah menggunakan lebih dari 50 apa 70 hak veto untuk membela Israel. Salam Defender. Selamat datang di podcast Tandef, di mana kita membahas topik-topik seputar pertahanan dan keamanan bersama saya Arieta, host Anda untuk episode ini. Dalam episode kali ini kita akan membahas tentang konflik Iran-Israel bersama seorang pengamat Timur Tengah, Faisal Assegaf. Selamat datang di podcast Tandef, ya, Mas Faisal. Ya, makasih Mbak. Anda sebagai seorang wartawan dan pengamat, saya percaya wartawan apalagi ya seorang pengamat itu pasti kekuatannya ada di, kelebihannya itu ada di kekuatan pikirannya. Yang pasti itu berasal dari mengumpulkan informasi, dari membaca, memahami sejarah, mengerti konteks, tidak terima sebuah informasi begitu saja. Bagaimana dengan Mas Faisal sendiri? Ya sama, selama ini sih pengalaman saya selalu mencoba mengurangi distorsi informasi dengan mencoba langsung ke sumbernya. Jadi saya dulu dari sejak pertama jadi wartawan tidak mengandalkan informasi jumpa pers. Karena kan misalkan jumpa pers di Kementerian Luar Negeri itu berasal dari kawat diplomatik dari kedutaan berasal dari informasi di lapangan ataupun hasil kesimpulan dari meramu dengan berbagai berita media atau informasi baik formal maupun informal. Dari sana sampai ke kedutaan aja sudah ada pembiasan pertama, kemudian pembiasan kedua dari kedutaan ke Kemlu, kemudian pembiasan ketiga ketika disampaikan kepada publik. Artinya ada informasi yang sengaja ditutup, yang dianggap sensitif, tidak perlu diketahui publik. Nah, kalau saya makanya lebih suka langsung cari ke sumber asalnya lah, untuk mengurangi distorsi informasi. Kelihatan nih, pengalamannya sudah begitu lama, kredibilitas menjadi yang terutama ya. Iya. Mungkin kita cerita sedikit dulu ya, Mas Faisal. Kalau sekarang kan berarti Mas Faisal adalah wartawan independen, betul begitu ya? Iya. Dan pola yang dipakai masih sama ya berarti ya? Masih sama. Jadi saya bikin albalat.co itu untuk visinya mengedukasi masyarakat Indonesia tentang Timur Tengah. Karena selama ini kebanyakan situs berita Timur Tengah itu hanya membahas dari dua sisi, politik dan agama, itu pun tergantung aliran pemodal ataupun pemilik. Nah, kalau saya walaupun punya rubrik Palestina, Israel tetap saya kasih tempat. Buat saya berita menarik atau penting itu walaupun itu dari Israel ya tetap saya kasih tempat. Penulis opininya pun saya ada yang tetap dari profesor dari Israel, Bar Ilan University. Kalau menurut Mas Faisal, berita itu ada nggak sih yang netral? Berita tentu aja nggak ada yang netral. Artinya setiap wartawan punya perspektif. Misalkan saya contohkan begini, ketika konflik Palestina-Israel, itu media-media Israel, ya mereka akan disuplai juga oleh pemerintahnya informasi, itu tidak akan pernah menyebut namanya Al-Quds. Mereka pasti akan menyebut Yerusalem. Nah, inilah pentingnya perspektif. Harusnya saya lihat media-media di Indonesia itu tidak pernah berani menyebutkan secara tegas bahwa ibu kota Israel adalah Tel Aviv. Kalau saya selalu begitu. Walaupun saya punya banyak teman di Israel, tapi saya selalu begitu. Kenapa? Karena itu perspektif saya. Artinya gini, ketika media Israel menyebut itu, kita hormati. Tapi ketika kita menulis, kita harus punya perspektif sendiri mengenai sebuah isu. Berarti semua itu kan tergantung cara pandang, tergantung worldview yang kita pegang. Gitu ya. Nah, kalau Mas Faisal sendiri, apa worldview-nya Mas Faisal apa? Perspektifnya Mas Faisal ini berdasarkan atau dari sudut pandang mana menjadi porosnya? Kalau saya sih tentu saja sudut pandang itu, subjektivitas itu kan tidak bisa dihilangkan. Ya.
Betul. Jadi subjektivitas itu tidak bisa hilangkan, tapi juga kita tidak boleh menafikan realitas di lapangan. Ya. Nah, inilah yang saya maksudnya walaupun saya pro Palestina, tapi saya harus jujur bahwa Palestina itu negara khayalan. Sejauh ini saya masih meyakini itu. Maksudnya negara khayalan nih bagaimana? Artinya kan begini, dalam tataran dunia internasional pun Palestina belum diakui penuh sebagai negara di PBB, baru sebagai negara peninjau 2012. Jumat besok kan ada voting di Dewan Keamanan, apakah Palestina minta, Presiden Palestina Mahmud Abbas minta untuk diakui sebagai anggota penuh, artinya kan sebagai negara. Sedangkan selama ini Amerika tidak mau, karena Amerika sekutu istimewanya Israel, mereka tidak mau. Bagi Amerika, bagi Israel, Palestina hanya boleh dibentuk melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel. Tapi kan itu tidak akan mungkin gitu. Ya. Itu baru faktor dari eksternal, banyak faktor eksternal. Belum faktor internal Palestina sendiri yang tidak memungkinkan. Kita tahu ada konflik Hamas-Fatah, terus ideologi mereka berbeda, terus juga sejarah antara tepi barat dengan Gaza juga beda. Dulu Gaza bagian Mesir, tepi barat bagian dari kerajaan Transjordania sebelum Israel terbentuk. Saya mau balik sedikit tadi. Mas Faisal bilang Mas Faisal adalah pro Palestina, tapi kemudian mengatakan bahwa Palestina sendiri adalah negara bayangan. Negara khayalan. Negara khayalan. State, ya. Ya. Bagaimana tuh bermainnya? Karena apakah ini maksudnya pro Palestina dalam hanya terfokus pada konflik perang Israel-Palestina atau untuk segala macam isu? Enggak, kalau maksud saya begini, saya itu tidak mau membohongi pembaca dengan realitas di lapangan. Realitas di lapangan itu tidak memungkinkan adanya negara Palestina. Makanya kita lihat bagaimana kutipan banyak pemerintah kita juga bilang kita garda terdepan untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Artinya Palestina belum merdeka. Palestina itu belum menjadi sebuah negara merdeka dan di atas kertas mungkin ya, tapi kenyataannya di lapangan kan enggak. Yang kalau kita mau ke tepi barat aja, mau ke Yerusalem atau Al-Aqsa, itu visanya visa Israel. Artinya memang Palestina itu masih dalam penjajahan dan belum merdeka. Dan ya itu tadi kan, selain itu tidak ada kesolidan, tidak ada terobosan dari terutama negara-negara anggota OKI dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Kan yang terjadi selama ini kan ketika perang baru ngecam. Nanti kalau Israel udah mundur selesai perang ya biasa lagi, seolah tidak ada arti apa-apa. Apalagi juga kita lihat kan Israel agresif untuk membuka hubungan resmi dengan negara-negara Arab dan Muslim. 2020 perjanjian Ibrahim itu yang ditandatangan September 2020 kan berhasil menggandeng Maroko, Bahrain, terus Uni Emirat Arab, Sudan terganjal karena masalah politik internal dalam negerinya, konflik dalam negerinya. Tapi sudah sepertinya ya? Belum, Sudan belum. Karena kan masih perang itu antara jenderal yang apa? Saya lupa, Hamdan Dagalo dengan Abdel Fattah. Ya. Mesir juga ya? Mesir udah. Jadi kalau kita lihat, seingat saya itu udah ada 13 negara Muslim yang punya hubungan diplomatik dengan Israel. Yang paling awal adalah Turki 1949, setahun setelah Israel dibentuk. Jadi saya nggak pernah bilang Israel itu merdeka, tapi dibentuk. Nah, bagaimana nih dengan itu kan yang kita kenal dengan istilahnya mungkin normalisasi ya dari negara ini. Dari Mas Faisal sendiri, bagaimana ini memandang normalisasi dari negara-negara yang negara-negara Arab ini? Apakah ini berarti mereka tidak di belakang Iran? Artinya begini. Saya tidak pernah percaya mereka menjalin hubungan diplomatik dengan Israel itu untuk kepentingan Palestina. Karena kenyataannya tidak begitu. Kita lihat Mesir tahun 79 dengan menandatangani perjanjian Camp David itu hanya untuk bisa dikembalikan Sinai oleh Israel yang direbut pada tahun 1973 perang Yom Kippur. Terus juga Yordania menjalin hubungan diplomatik lewat perjanjian 1994 itu agar dapat kewenangan eksklusif untuk mengelola Al-Aqsa dan tempat-tempat suci di Yerusalem Timur. Jadi sebenarnya tidak ada yang untuk kepentingan Palestina. Karena sebagai buktinya begini, apakah setelah mereka menjalin hubungan diplomatik dengan Israel bisa nekan Israel untuk mengakui Palestina? Kan enggak. Turki pun begitu. Jadi mereka sebenarnya membuka hubungan resmi dengan Israel ya untuk kepentingan nasionalnya, tergantung masing-masing.
Seperti itu. Bisa jadi Suriah kalau misalkan Israel setuju mengembalikan Golan, ya mungkin Suriah bisa membuka hubungan. Karena kan Golan itu direbutkan tahun 1973. Nah, dengan dasarkan itu ya. Artinya mereka berkhianat terhadap perjuangan bangsa Palestina. Negara-negara Arab dan Muslim yang membuka hubungan diplomatik itu artinya mereka berkhianat. Karena kan di sana juga ada kewajiban agama. Kalau dibilang, ada orang bilang bahwa konflik Palestina Israel itu konflik nasionalisme, itu tidak sepenuhnya nasionalisme. Kenapa? Karena Israel itu negara teokrasi. Mereka datang ke sana kan, konstitusinya dibilang ini tanah dijanjikan Tuhan. Terus juga mereka Sabat itu libur. Artinya mereka itu negara agama. Artinya mereka ada kewajiban agama, istilahnya mengeksploitasi nilai-nilai agama mereka untuk mendirikan negara di wilayah Palestina. Ya sama seperti ketika kita membela Palestina, karena di situ ada kiblat pertama umat Islam, Masjidil Aqsa. Sesuai hadis Nabi kan 3 masjid yang wajib dikunjungi, Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, sama Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, Palestina. Artinya konflik ini yang mempersulit kalau ini masalah ini selesai, dan spiralnya kan udah lama. Timur Tengah kan membara sejak itu, sejak ketika Israel terbentuk dan mereka merebut wilayah Palestina yang tadinya kan nggak ada Israel. Itulah ya. Berarti berarti kita bisa sepakat bahwa ini sebenarnya memang perebutan kekuasaan ya. Yeah. Nah, ada yang bilang bahwa ini adalah perang agama. Ada yang bilang juga bahwa ini ada pihak-pihak yang menggunakan agama sebagai tool ya, sebagai alat gitu. Tapi bukan itu tujuan perangnya sendiri. Nah, pandangannya Mas Faisal sendiri bagaimana? Jadi begini, status kota suci itu sangat penting. Artinya gini, siapa saja rezim atau negara yang merebut sebuah kota suci, dia punya nilai prestisius tergantung tempat suci itu untuk agama apa. Kita lihat Arab Saudi punya Masjid Al-Haram, punya Masjid Nabawi. Itu kan tadi bukan punya Saudi, tadinya kan dibawa Kesultanan Utsmaniyah sebelum Perang Dunia Pertama kan. Nah, setelah Utsmaniyah runtuh, akhirnya Saudi, rezim Bani Saud dibantu Inggris itu merebut itu. Artinya begini, dengan merebut kota suci Arab Saudi itu saja, itu dia nggak perlu promosi untuk dapat sumber devisa. Kan nggak perlu orang ke Mekah ya, harganya segini-segini bulan ini. Nggak ada, itu kewajiban agama, itu satu. Artinya ada prestisius secara agama. Saudi menguasai Mekah Madinah, prestisius secara agama Islam, terus juga sumber devisa yang besar, itu kan sampai hari kiamat. Sama dengan ketika sebuah negara menguasai Al-Aqsa. Artinya kalau kita mau berbicara historis, siapa sebenarnya yang harus menguasai, itu debatable. Terus agama itu juga nggak akan selesai. Tapi indikator paling gampang kan ekonomi. Bayangkan, nguasain Mekah Madinah aja Saudi bisa dapat berapa itu. Mau dinaikin berapapun visanya, mau dinaikin PPN-nya kan sekarang udah 15% sejak Juli tahun lalu. Itu tetap aja orang haji sama umroh. Indonesia, Pakistan, Mesir kan 3 jemaah terbesar tuh, 1, 2, 3 tiap tahunnya umroh. Artinya itu sangat penting secara ekonomi. Itu nggak akan habis, istilahnya sumber devisa sampai kiamat. Kalaupun Saudi udah habis minyaknya, ya mereka tetap akan kedatangan jemaah karena itu ada kewajiban. Seperti itu. Dan orang pasti rindu untuk ke sana, kan seperti itu. Apalagi Al-Aqsa ini, Yerusalem ini kota suci bagi 3 agama. Bukan satu agama seperti yang di Mekah atau Madinah. Inilah kenapa selalu dalam konflik. Dan ini kenapa sangat kompleks jadinya. Tergantung, kembali lagi ya. Kita mau lihatnya dari cara pandang seperti apa untuk membahas ini. Nah, berbicara tentang itu, menurut Mas Faisal sendiri nih, tujuan dari konflik terbuka antara Iran dan Israel ini apa? Karena ini kan sebenarnya kita tahu mereka sudah berkonflik ini sudah sangat lama, yang istilahnya tersembunyi lah ya, gitu, di belakang layar. Ini mereka menggunakan proksi-proksi gitu, menggunakan sanksi, menggunakan sistem dunia lah dalam menjalankan perangnya gitu ya. Tapi sekarang ini terbuka dan kita tahu bahwa ini pemicunya memang dari perang antara Israel dengan Palestina. Gitu. Yang saya tertariknya adalah karena Mas Faisal sendiri juga
saya ketahui sudah pernah ke Gaza juga untuk melakukan penelitian. Boleh mungkin cerita sedikit pengalamannya, Mas Faisal? Saya mungkin ambil yang momentum Iran dulu ya. Kenapa serangan Iran ke Israel ini penting? Pertama, ini serangan pertama yang dilakukan terhadap sebuah negara yang namanya Israel setelah Perang Yom Kippur selesai 1973. Itu artinya sudah 51 tahun. Dan kita tahu rezim mullah di Iran itu terbentuk setelah kemenangan revolusi Islam tahun 1979. Artinya bagi Iran butuh 45 tahun untuk dia menyerang Israel. Selama ini mereka memakai proksi, perwakilannya Hamas dan Jihad Islam di Palestina, Hizbullah di Libanon, Al-Husiyun di Yaman, terus koalisi barisan mobilisasi rakyat atau PMF itu di Irak, koalisi milisi Syiah di Irak. Artinya selama itu tuh. Nah, ini untuk pertama kali, karena ini momen bersejarah. Sejak rezim mullah terbentuk di Iran, ini untuk pertama kalinya Iran menyerang langsung Israel dari wilayah Israel tanpa memakai proksi. Betul. Nah, ini serangan ini kalau saya maknai ini setelah Iran menyerang Israel pada 14 April, itu Iran meraih 3 kemenangan. Kenapa saya bilang meraih 3 kemenangan? Pertama, mereka berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel yang terkenal kuat. Israel kan negara secara teknologi militer kuat dan kuat secara militer di Timur Tengah. Salah satu yang terkuat di Timur Tengah selain Iran. Nah, yang jangan lupa Israel tidak sendirian. Di situ ada Amerika, Inggris, Perancis yang membantu untuk menangkis serangan 350 peluru kendali dan pesawat nirawak bunuh dirinya Iran. Dan juga ada Yordania dan Arab Saudi. Itu kemenangan pertama. Artinya Israel mampu menembus negara yang selama ini mengklaim paling dijaya secara militer di Timur Tengah bisa ditembus oleh Iran. Kemenangan kedua adalah Iran meraih kemenangan moral. Artinya begini, Iran hanya menyerang target-target militer yang memang dibolehkan oleh hukum internasional. Dan serangan Iran ini dibolehkan juga karena Israel sudah menyerang fasilitas diplomatik yang merupakan wilayah kedaulatan Iran. Jadi Iran itu menepis tudingan Israel selama ini bahwa mereka teroris. Yang namanya teroris kan dia nyerang siapa aja, serampangan. Nah, tapi yang di saat yang sama, artinya gini, Iran menyerang secara beradab, hanya target militer, tidak ada warga sipil yang tewas. Tapi di saat yang sama, Israel sejak 7 Oktober 2023 sudah membantai lebih dari 33.000. Terakhir saya semalam lihat Kementerian Kesehatan Palestina, 33.843 warga Palestina yang tewas. Yang sejak 7 Oktober. Kemudian yang luka 76.000 lebih. Mereka juga menyerang fasilitas rumah sakit, masjid, kampus, sekolah, jalan, semuanya fasilitas sipil mereka serang. Tapi Iran tidak gitu. Artinya apa? Iran membuktikan saya ini kalau berperang secara beradab itu udah kemenangan moral buat Iran yang selama ini dianggap wah ini ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia. Nah, kemenangan ketiga adalah Iran mampu memberikan vonis hukuman bagi Israel. Selama ini kan Israel kebal hukum. Mereka berperang membantai warga Palestina kan bukan baru. Tiap hari mereka bantai. Di tepi barat tiap hari. Jadi sejak terakhir saya kan selalu update data tiap hari. Sejak 2023, sejak 1 Januari 2023 sampai sekarang, itu Israel sudah membunuh 34.200 orang Palestina, baik di tepi barat dan jalur Gaza. Dan perang Gaza kan pertama 2008, Desember 2008 sampai 2009, kemudian 2012 November, kemudian 2014, kemudian 2021 ini. Jadi bukan baru dan jadi Israel tuh sudah sering melanggar hukum internasional, sudah sering tidak menaati resolusi PBB termasuk resolusi Dewan Keamanan yang terakhir yang memerintahkan gencatan senjata segera. Artinya serangan yang dilakukan Iran selain memberikan vonis, Iran itu sudah memainkan peran yang mestinya dimainkan Dewan Keamanan. Karena panggung politiknya tidak adil, ada hak veto dan ini yang dieksploitasi oleh 5 pemegang hak veto. Amerika merasa ini sekutunya ya, jadi harus selalu dibela dengan menggunakan hak veto. Itu dari tahun 1973 Amerika sudah menggunakan lebih dari 50 apa 70 hak veto untuk membela Israel. Jadi itu yang saya lihat maknanya dari serangan Iran ke Israel 14 April kemarin. Tapi kalau kita bicara tentang PBB ya, agak sulit juga mungkin ya Mas ya, karena nggak tahu, ini pandangannya saya ya, dan mungkin saja salah, tapi PBB itu karena pada awal memang dibentuk oleh negara-negara adikuasa, ya tentunya pasti akan saya harus berhati-hati mengucapkan ini, tapi begini, bisa dipahami mengapa PBB tidak bisa mengambil tindakan
keras terhadap Israel dan kenapa lebih in favor ke Amerika, tuh ya. Tapi yang saya juga mau mungkin di sini saya bermain devil's advocate aja nih. Kalau tadi pandangannya Mas Faisal itu memang dari sisi Iran, tapi kalau misalkan kita melihatnya adalah sebenarnya dari awal pun Iran dan Palestina pun, Iran dan Hamas itu sebenarnya juga strateginya dari Israel dan Hamas itu bagian dari strateginya Iran untuk sebenarnya ini kita berspekulasi ya, berasumsi. Iran berusaha untuk menarik Israel ke dalam sebuah konflik terbuka, gitu. Caranya dia adalah memang dengan melalui proksi-proksinya dia mencoba, karena gini, kalau kita melihat perang antara Israel Palestina, di mana kami semua terutama di Tandef juga berduka cita ya untuk semua yang telah menjadi korban di perang Israel Palestina ini, dan kita tidak bisa pungkiri bagaimana Israel mungkin dalam pandangannya saya mungkin kekuatan militer yang digunakan oleh Israel pada saat itu bisa kita katakan terlalu berlebihan lah, gitu. Tidak sepantasnya gitu mungkin ya. Di situ yang kita sudah mulai melihat dari kemanusiaan, gitu. Tapi kalau kita bawa lagi ke dalam strategi perang atau strategi politiknya Iran, menurut Mas Faisal bagaimana kalau kita melihatnya Hamas sengaja untuk bersembunyi di Gaza sehingga Israel jadinya menyerang Gaza, dan kemudian itu walaupun ya kemudian klaimnya mereka adalah ini untuk menyerang Amerika dan Israel, tapi ujung-ujungnya ada ini caranya Iran untuk mendorong pengaruhnya mereka di Timur Tengah, gitu. Ya, dan sementara Iran juga tahu bahwa salah satu tujuannya Amerika di Timur Tengah adalah mencari perdamaian, gitu. Ya, kalau penilaian tadi salah ya. Tadi saya mau bagi saya pribadi, hak veto itu adalah hak istimewa yang tidak adil. Karena hanya 5 negara dari 193 negara anggota PBB, hanya 5 negara yang bisa menentukan kapan mau mulai konflik, kapan konflik akan selesai. Kita ambil contoh ketika Rusia melakukan invasi ke Ukraina, itu kan melanggar wilayah kedaulatan negara secara hukum internasional. Tapi Dewan Keamanan nggak akan bisa karena Rusia punya veto. Ya sama seperti yang kasus Israel selama ini. Amerika punya veto, dia akan terus bela Israel karena mereka punya hubungan khusus dan lobby Zionis sangat kuat di sana. Nah kalau tadi bahwa ini Hamas sengaja sembunyi di Gaza, dan juga Israel juga propaganda ini, omongan ini mirip apa yang dikatakan Israel Hamas teroris, Hamas ISIS. Itu perbedaannya sangat jauh. ISIS itu adalah orang-orang yang datang, importir jihadisnya, bukan orang asli. Ini orang yang asli lahir di sana, gede di sana, dan mereka adalah bangsa terjajah. Sesuai hukum internasional, di mana-mana bangsa terjajah berhak melawan dengan cara apapun dan kapanpun. Hamas tidak pernah menyerang fasilitas Israel di luar negeri. Tidak pernah, itu beda. Nah, artinya dia berjuang memang di tanah airnya sendiri. Jadi memang ada narasi untuk mendelegitimasi Hamas. Padahal Hamas itu isinya ya orang-orang Palestina, didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin, lahir di sana, seorang ulama. Dan memang benar, artinya begini. OKI itu kan dibentuk ketika orang Israel membakar Masjid Al-Aqsa tahun 1969. Nah, dari 57 negara OKI, hanya Iran, bagi saya hanya Iran yang membantu real Palestina. Artinya dia membantu mendanai, mempersenjatai dan melatih sehingga warga Palestina punya harga diri, punya martabat untuk melawan. Sedangkan negara-negara muslimnya termasuk Indonesia hanya datang ketika orang Palestina di Gaza udah jadi bangkai. Ketika banyak yatim muncul, banyak piatu, banyak janda, banyak duda, terus kenangan mereka masa kecil hilang. Kan perang itu bukan hanya menghilangkan itu, menghilangkan kenangan. Menghapus harapan bisa jadi mereka untuk hidup. Karena saya kan pernah ke sana.
Ada beberapa, jadi ada kasus-kasus narkoba juga termasuk banyak di sana. Terus juga ya orang-orang yang ya nggak semuanya, tapi sih polling yang terakhir itu sendiri lebih dari 50% warga Gaza menyetujui serangan Israel, Hamas dan Jihad Islam pada 7 Oktober 2023. Artinya serangan itu memang boleh. Artinya gini, ketika Palestina dijajah ya sama seperti orang Indonesia ketika dijajah ya pasti Belanda bilang Pangeran Diponegoro teroris, terus yang lain-lain Hatta semua teroris. Pasti kan penjajah pasti bilang gitu. Artinya gini, saya menyayangkan kalau ada orang Indonesia menganggap kelompok perlawanan di Palestina itu sebagai teroris, dia mulai duluan makanya Israel ini. Ya kita juga dulu pernah. Ya kalau kita nggak mulai nyerang, kapan kita mau nyerang? Kapan kita mau merdekanya? Seperti itu. Nah, saya mau lompat tetap dalam seputaran Israel-Iran ini. Siapa menurut Mas Faisal yang bisa mengendalikan perlombaan senjata mereka? Karena mereka berdua ini kalau kita lihat kekuatan militernya sebenarnya sama-sama canggih ya, gitu. Teknologi persenjataan mereka seperti yang Mas Faisal tadi bilang, mereka udah sangat canggih sekali. Kalau kita bicara tadi Iran juga berani untuk menyerang, mereka juga pasti sudah melakukan pengintaiannya mereka melalui cyber war dulu juga sebelum mereka berani untuk benar-benar meresponi terhadap serangannya Israel. Saya rasa Israel juga yang memberikan peluang itu kepada Iran dengan mereka menyerang konsulatnya ya. Dan sebenarnya kan tensionnya memang sudah naik sejak Desember tahun lalu. Jadi menurut Mas Faisal siapa nih yang kira-kira bisa, kalau PBB tidak bisa, siapa yang bisa mengendalikan mereka nih? Karena saya sih melihat mereka ini memegang peran kunci dalam stabilisasi ataupun destabilisasi regional ya, bahkan dunia. Bagaimana Mas Faisal? Ya kalau dari pihak Israel ya tentu saja Amerika. Makanya Amerika menyatakan tidak mendukung Israel menyerang balik. Karena itu akan dikhawatirkan akan memicu konflik. Amerika punya alasan kuat untuk begitu. Karena kan mau pemilu. Biden yang sudah hancur popularitasnya di mata pemilih Arab dan Muslim, dia tidak mau lagi hancur dengan gara-gara bela Israel, ya keamanan Palestina Amerika sendiri ya akan terganggu karena Iran sudah mengancam siapapun yang terang-terangan membela Israel ya akan bisa jadi sasaran serangan seperti itu. Nah kalau dari pihak Iran, kalau saya melihat begini, Iran itu wajar namanya diserang kan harus balas. Selama ini Iran tidak pernah balas. Kita tahu sabotase fasilitas nuklir di Isfahan, di Natanz, pembunuhan pakar nuklir Muhsin Farizadeh, terus Qasim Sulaimaini di Baghdad, belum lagi perwira dan tentara Garda Revolusi di Suriah. Israel itu sudah melakukan berkali-kali dua kesalahan. Pertama dia menyerang Garda Revolusi Islam Iran di Suriah. Itu kan artinya melanggar kedaulatan Suriah. Dia menyerang target yang bagi mereka musuh tapi di negara orang. Itu kan sebuah kesalahan. Yaitu tadi saya bilang bahwa Israel selama ini di atas hukum internasional karena pembelaan Amerika. Nah, Iran sudah membuat standar baru dengan memberikan tamparan keras. Ini kan malu untuk Israel karena yang saya dengar itu bahwa Amerika di cradle.co itu laporannya, situs berbahasa Inggris. Amerika minta izin sama Iran kasih peluang Israel balas dengan terbatas supaya nutup malu. Artinya kan memang malu untuk pertama kali dari tahun 73, dari tahun 79 baru ada negara yang berani menyerang Israel. Dan saya herannya di sini pun para pengguna media sosial malah menyinyirin. Kan aneh. Ketika Gaza sedang dibantai, Iran itu seolah serangan itu memberikan keadilan terhadap bangsa Palestina sedang dibantai. Karena PBB nggak bisa apa-apa, nggak bisa memvonis Israel ya dengan dukungan Amerika hak veto tadi. Seperti itu. Jadi saya rasa kita shift sedikit ke implikasinya ya ini sekarang. Saya rasa sebenarnya dunia tidak mampu ya untuk menghadapi atau mengalami dampak dari sebuah another war, sebuah perang lagi gitu. Bila terjadi perang lagi, saya rasa dunia udah tidak mampu menanggung resikonya gitu, bebannya. Perang dunia maksudnya nih? Ya, untuk perang dunia ataupun
bila antara Israel dan Iran, karena menurut saya begini, jangankan sampai perang dunia, bila Israel dan Iran semakin meningkat dan mereka dari konflik mereka eskalasi menjadi perang, dunia pasti akan terimplikasi. Ini pandangan saya sebagai orang awam ya, Mas Faisal. Udah pasti di episode lain saya juga mengatakan bahwa ini udah pasti minyak naik, beberapa mata uang beberapa negara pasti akan turun. Gitu. Berarti kan perekonomian dunia udah jungkir balik nih istilahnya. Nah, kemarin pun saya juga melihat Sekjen PBB juga mengatakan bahwa kalau saya bisa quote apa yang ini adalah ya baik kawasan Timur Tengah maupun dunia tidak mampu menanggung lebih banyak perang. Gitu. Nah, fakta yang menarik saya juga ketahui, Inggris saja baru bisa melunasi utang dari Perang Dunia Kedua kepada Amerika tahun 2020. Ya, saya nggak kebayang ya kalau misalkan ini akan perang, utang negara-negara akan semakin banyak, yang sekarang pun sudah menumpuk, apa yang akan terjadi gitu. Dan ini kan berdampaknya pada kesejahteraan masyarakat luas. Dan seringkali sayangnya ini menjadi suatu hal yang dikesampingkan, diabaikan bahkan oleh pembuat keputusan. Nah, kalau untuk kita bawa implikasinya sendiri ke Indonesia, menurut Mas Faisal seperti apa? Ya, sejauh ini kan belum ada tanda-tanda eskalasi karena yaitu tadi Amerika punya kepentingan untuk menjaga kestabilan politik dalam negeri menjelang pemilu November. Paling implikasi dari serangan kemarin adalah mulai muncul yang kita tahu ketika pemberontakan Suriah itu 2011 sampai 2019 itu adalah konflik Sunni Syiah yang dibawa-bawa, ini kan Syiah semacam itu yang dibawa. Jadi kalau saya melihat sih harusnya masyarakat Indonesia tidak menyempitkan ke arah situ, bahwa ini serangan dari negara Syiah atau semacamnya. Buat saya dimanapun Indonesia kalau diserang juga wajib balas, karena kan melanggar kedaulatan dan itu dibenarkan oleh hukum internasional dan tidak dibolehkan menyerang wilayah kedaulatan negara lain tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, Iran itu kan punya alasan yang dibenarkan. Nah, kalau sampai perang yang lebih besar, saya kira menurut saya kemungkinan itu sangat kecil karena Iran dan Israel sama-sama tahu mereka punya kemampuan militer yang sama-sama setara. Terus juga backing mereka masing-masing, Amerika punya nuklir, Rusia, Cina di belakang Iran juga punya nuklir. Tentu dunia sudah trauma dengan 2 kali perang dunia. Terus kemarin juga Rusia, Ukraina juga mengganggu dan memberikan dampak ekonomi, apalagi kalau sampai perang dunia ketiga. Dan itu dengan Rusia terlibat langsung aja melakukan invasi, tidak sampai perang dunia kedua, apalagi ya cuma istilahnya negara proksi dari Amerika dengan Rusia ini nggak akan sampai lah. Jadi mereka sama-sama paham dan Israel juga kan sudah kalah di Gaza. Dia tidak akan mungkin membuka front. Dengan buka front di Gaza aja Hizbullah udah bantu, Al-Houthi udah bantu, Hizbullah udah bantu. Itu kan Israel tidak akan istilahnya entitas Israel eksistensinya akan terganggu kalau sampai dia akan terancam kalau sampai dia membuka perang secara terbuka dengan Iran. Nah, terima kasih sekali Mas Faisal. Satu pertanyaan terakhir, menurut Mas Faisal dengan konflik ini dan segala macam potensi yang mungkin terjadi, menurut Mas Faisal dalam 1 tahun ke depan dunia kita akan seperti apa? Kalau saya melihat ya tetap saja paling hot itu wilayah kawasan yang paling panas dan selalu bisa pecah perang terbatas sekali-sekali ya tetap saja Timur Tengah karena di sana kan sumber energi kita tahu juga. Kemudian juga kita tahu di sana juga ada Al-Aqsa, ada penjajahan Israel atas Palestina. Karena kan mulainya muncul bibit ekstremisme juga itu kan mulai muncul ya karena kita ini ada kewajiban jangan sampai kelompok Zionis meruntuhkan Al-Aqsa untuk membangun kuil ketiga Sulaiman kan itu kan tujuan Israel ingin menguasai Yerusalem, ingin merobohkan Al-Aqsa. Jadi ya tetap saja selama Israel masih menjajah Palestina, menguasai Al-Aqsa dan Yerusalem ya situasi di kawasan akan tetap dinamis
Dan itu akan mempengaruhi geopolitik masing-masing negara di kawasan dan global secara umum, karena kan Amerika, 5 pemegang hak veto itu kan punya pengaruh yang kuat untuk menentukan bagaimana kondisi atau dinamika politik dan keamanan di kawasan itu sendiri atau kawasan lainnya. Terima kasih sekali, Sama-sama. Mas Faisal. Iya. Tadi saya mendengar sedikit kalau dari, dan saya menghargai cara pandang ya Mas Faisal, bahwa ini Israel menjajah Palestina untuk itu, dan kalau kita mau mengambil sisi imparsialnya, yaitu kembali lagi siapa menjajah siapa tergantung cara pandang, betul begitu ya? Oke, baik. Terima kasih. Saya sangat menghargai jawaban dan sharing dari Mas Faisal begitu jujur, dan mungkin beberapa pun juga bukan sebuah pendapat yang populer, tapi itu saya yakin akan memperkaya kita semua, pengetahuan kita dan cara kita memahami kompleksitas konflik antara Israel dan Iran saat ini. Terima kasih, Mas Faisal. Mbak. Dan saya juga mau terima kasih kepada para defenders yang mengikuti episode ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah. Ikuti pembicaraan kami. Kami juga ingin mendengar pendapat dan pemikiran dari para defenders juga mengenai topik ini. Baik, sampai jumpa pada episode selanjutnya.